kepribadian, kita masih membahas tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas emosional kita. Kapasitas emosional kita bisa ditingkatkan dengan kita tidak membiarkan orang lain mengontrol hubungannya dengan kita. Apa yang dimaksud dengan orang lain tidak mengontrol hubungannya dengan kita? Karena apa? Kalau kita coba menyenangkan hati setiap orang, itu tidak mungkin. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang yang lemah. Justru orang yang lemah itu seringkali mengendalikan diri kita, sehingga kita jadi ikut lemah. Sedangkan orang yang kuat justru tidak. Orang yang kuat dia justru ingin agar orang lain menjadi lebih baik. Ciri orang yang lemah seperti itu, dia coba mengontrol orang lain supaya orang lain tidak lebih tinggi dari mereka, dan kita tidak boleh kepancing. Nah, juga ciri orang yang positif, dia selalu ingin mengembangkan pribadi-pribadi orang lain. Ini harus kita kelola dengan baik, ya. Jadi yang pertama yang harus kita klarifikasi adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang, berelasi dengan orang, berkomunikasi dengan orang, kita harus melihat kira-kira orang itu tujuan hidupnya seperti apa, motif mereka seperti apa, apakah mereka mempunyai visi yang besar atau visi mereka kecil, prioritas apa dalam hidup mereka. Nah, ini yang dimaksud supaya justru kita tidak dikontrol oleh orang-orang seperti itu yang tidak meningkatkan kapasitas daripada kepribadian kita. Nah, kita juga harus melihat, mendeskripsikan peran-peran kita di dalam kehidupan kita. Peran kita bermacam-macam. Seperti saya, peran saya bisa sebagai ayah, peran saya bisa sebagai suami, peran saya bisa sebagai rekan sekerja di kantor saya, peran saya bisa menjadi pemimpin, peran saya bisa menjadi dosen, peran saya bisa menjadi seorang auditor. Itu peran dalam kehidupan saya. Nah, kita harus menempatkan posisi kita dengan bijaksana. Itu digambarkan dengan cerita dari psikolog Henry Cole yang menggambarkan bahwa tentang peran yang berbeda-beda itu. Ceritanya seperti ini. Ada seorang pria mendirikan perusahaan dan membangunnya menjadi perusahaan yang sangat besar. Dia berencana menyerahkan kepemimpinannya kepada anaknya setelah pensiun nanti. Suatu hari ketika dia berjalan menyusuri pabrik dan melihat anaknya sedang memarahi seorang karyawan di depan karyawan lainnya, dia menatap anaknya dan memberi isyarat padanya untuk segera ke kantornya. David, dia memulai pembicaranya seperti itu. Kesini, aku punya peran ganda di sini. Aku atasanmu dan aku juga ayahmu. Sekarang, aku akan berperan sebagai bos. Kau dipecat. Tugasmu sudah selesai di sini. Aku tidak mau perilaku seperti itu ada di perusahaanku, dan aku tidak mau karyawanku diperlakukan seperti itu. Aku sudah memperingatkanmu, David, tentang hal semacam ini sebelumnya, tetapi kau masih melakukannya. Jadi aku harus melepasmu. Kemudian dia berkata, sekarang aku akan berperan sebagai seorang ayah. Dia berhenti sejenak, lalu dia melanjutkan. Nah, ku dengar kau baru saja kehilangan pekerjaan. Apa yang bisa ku bantu? Pesan moral dari cerita ini adalah orang yang kuat secara emosional menghormati hubungan mereka, dan pada saat yang sama dia menjaga agar orang lain tidak mengendalikan mereka, terutama kalau hubungan itu terasa sulit. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.